Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di materi 2 tentang teologi atau aliran Maturidiyah. Maturidiyah yang kemudian salah satu teologi atau ideologi yang berkembang dan menjadi pembahasan dalam ilmu kalam. Dalam buku teologi Islam, aliran Maturidiyah itu diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad Ibnu Mahmud Al-Maturidi. Jadi di samping itu, dalam buku terjemahan oleh Abdurrahman Dahlan dan Ahmad Qorib menjelaskan bahwa pendiri aliran Maturidiyah yakni Abu Mansur Al-Maturidi kemudian namanya dijadikan sebagai nama aliran ini. Ini sama seperti Al-Asy'ariyah tadi ya, yang kemudian dinisbatkan atau sandarkan kepada pencetusnya. Nah, ada juga yang kemudian memberi definisi dari aliran Maturidiyah adalah aliran kaum yang dinisbatkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi yang berpijak kepada penggunaan argumentasi dan dalil akli kalami. Sejalan dengan itu juga aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi dalam Islam yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad Al-Maturidiyah dalam kelompok ahli sunnah wal jamaah yang merupakan ajaran teologi yang bercorak rasional. Jadi sekali lagi, Maturidiyah juga kemudian mengedepankan corak rasional. Nah, lahirnya Maturidiyah itu di Maturid, Samarkand, ini nama kota ya, dibawakan oleh seorang bernama Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi tadi, dan beliau dibesarkan di tengah-tengah pertentangan yang sangat tajam antara pengikut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i di bidang fikih. Nah, jadi teman-teman, harapan bisa membedakan fikih syariat itu ya. Baik fikih dan syariat itu berbeda. Kalau syariat adalah kemudian ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang belum bercampur dengan nalar. Sedangkan fikih adalah kemudian syariat yang sudah bercampur dengan pemahaman atau nalar manusia. Nah, kelahiran aliran ini hampir sama dengan Al-Asy'ariyah, bermula dari ketidaksepemahaman dan ketidakpuasan dengan aliran Mu'tazilah yang dianggap terlalu mengunggulkan akal ya. Dan Samarkand pada saat itu berada dalam kemunduran akidah. Nah, Maturidiyah ini sama halnya dengan Al-Asy'ariyah, datang yang memenuhi kebutuhan mendesak yang mengajak masyarakat meninggalkan kaum rasionalis atau Mu'tazilah dan kaum tekstualis Hanabilah, dalam hal ini pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Beberapa tokoh-tokoh yang ada di Maturidiyah ini, yaitu pendirinya kemudian Abu Yasir Muhammad Al-Mazdawi. Nah, beberapa kemudian doktrin-doktrin dari Maturidiyah ini saya rangkum beberapa hal. Yang pertama berasal dari Quran surah Al-Jasiyah ayat 13. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Nah, beberapa rangkuman terhadap doktrin Maturidiyah. Pertama itu adalah akal dan wahyu. Pemikiran teologi Al-Maturidi berpedoman kepada Al-Quran dan akal karena pengaruh dari mazhab Imam Hanafi yang ia anut. Jadi Al-Quran jadi sumber teks dan akal membersamai. Nah, penentu baik dan buruk sesuatu terletak pada diri sendiri. Perintah dan larangannya syariatnya hanya mengikut kemampuan akal. Kemudian yang ketiga, perbuatan manusia adalah ciptaan Allah.
Kehendak Tuhan tidak sewenang-wenang, tetapi perbuatan kehendaknya berlangsung dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya sendiri. Sifat-sifat Tuhan itu mulzamah, ada bersama zat tanpa terpisah. Kemudian yang keenam, Tuhan hanya dapat dilihat di akhirat dengan mata karena Tuhan memiliki wujud walaupun immaterial. Ini juga perbedaan dengan Mu'tazilah sekali lagi. Dan Maturidi dan Asy'ari bersepakat bahwa Tuhan itu bisa dilihat dengan mata, ya, kemudian di hari akhir nanti. Kemudian setiap perbuatan Tuhan yang bersifat mencipta atau kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada manusia tidak lepas dari hikmah dan keadilan yang dikehendakinya. Nafsi adalah sifat qadim yang 8 bagi Allah, sedangkan kalam yang tersusun dari suara adalah baru. Hadis. Pengutusan Rasul bertujuan sebagai sumber informasi. Itu kemudian ringkasan daripada doktrin-doktrin Maturidiyah yang sebenarnya punya kemiripan dan Asy'ari, maka di Indonesia juga berkembang. Bahkan ada yang menggabungkan teori Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, itu dipakai banyak sekali di Indonesia dan pemahaman ini berkembang sampai sekarang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.